Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Surya Formosa TV rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas beberapa pemuda yang mereka merupakan pembela Islam, terutama di awal dakwah Rasulullah SAW. Misalnya terdapat nama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masuk ke dalam Islam pada saat usianya 37 tahun dan langsung memberikan kontribusi yang luar biasa bagi dakwah Rasulullah SAW, termasuk misalnya dengan membebaskan Bilal bin Rabah yang saat itu disiksa oleh majikannya. Kemudian ada juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam pada saat usianya 27 tahun. Dan kita tahu sebelum keislamannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai premannya bangsa Quraisy. Makanya Rasulullah SAW pun berdoa agar umat Islam yang saat itu mendapatkan banyak penyiksaan, banyak tekanan dari orang-orang Quraisy, agar diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla dengan keislaman Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Dan Masya Allah, hidayah kemudian datang kepada Umar bin Khattab pada saat dalam perjalanan ingin membunuh Rasulullah SAW. Maka ada orang yang bertanya, "Wahai Umar, kenapa engkau ingin membunuh Rasulullah? Sementara adikmu sendiri sudah masuk ke dalam Islam." Umar pun akhirnya berbelok, datang ke rumah adiknya. Dan pada saat itu di rumah adiknya sedang dilantunkan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Taha. Hati Umar pun menjadi lembut dan cahaya hidayah menyapanya. Maka Umar pun masuk ke dalam Islam. Masya Allah, umat Islam menjadi cukup kuat. Bahkan ketika terjadi peristiwa hijrah, Umar bin Khattab pun berkeliling kota Mekah kemudian mengatakan kepada orang-orang, siapa yang ingin kehilangan anaknya? Siapa yang anaknya ingin kehilangan bapaknya? Siapa yang istrinya ingin menjadi janda? Maka tunggu aku di perbatasan kota Makkah. Jadi Umar bin Khattab, kita tahu usianya saat itu ternyata baru 27 tahun. Begitu juga dengan Utsman bin Affan. Beliau yang begitu mulia di sisi Rasulullah SAW. Bahkan dua putri Rasulullah SAW dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Beliau masuk ke dalam Islam pada saat usianya 34 tahun. Ada juga Ali bin Abi Thalib yang juga merupakan sepupunya Rasulullah SAW. Beliau masuk ke dalam Islam pada saat usianya 10 tahun. Maka berarti 13 tahun kenabian di kota Makkah. Maka terjadi peristiwa hijrah. Saat itu Ali bin Abi Thalib berusia 23 tahun. Ali bin Abi Thalib sudah mempunyai keberanian untuk tidur di atas pembaringannya Rasulullah SAW, sementara orang-orang Quraisy mereka sedang mengepung rumahnya Rasulullah SAW. Ada Talha bin Ubaidillah. Umurnya ketika menjadi pembela Islam saat itu masih 14 tahun. Zubair bin Awam, usianya baru 16 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas, usianya baru 17 tahun. Sa'id bin Zaid, usianya saat itu baru 15 tahun. Abu Ubaidah, saat itu usianya baru 20 tahun. Abdurrahman bin Auf, usianya saat itu baru 30 tahun. Dan mereka bukan cuma sekedar menjadi seorang muslim, tapi bahkan posisi-posisi strategis pun itu mereka emban. Ada di antara sahabat misalnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhumah. Beliau telah dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang. Pada saat itu usianya 18 sana. Usia 18 tahun. Menjadi jenderal bagi kaum muslimin. Ada juga Utab bin Asid. Beliau ista'malahu Nabi SAW ala Makkah. Dijadikan oleh Rasulullah SAW di Makkah sebagai qadhi. Pada saat itu usianya baru 20 tahun. Dan tradisi ini
ternyata diteruskan oleh para khulafaur rasyidin, diteruskan juga oleh para salafus saleh. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz beliau datang ke Irak, maka diberikan sambutan, dan yang berdiri adalah seorang anak muda usia belasan tahun atau awal 20 tahun. Sampai kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan kabbiru, kabbiru, yang lebih tua, yang lebih tua. Maka apa kata Al-Fatah ini? Maka kata beliau, ya Amirul Mukminin, wa Amirul Mukminin, innal amra laysa bisin. Sesungguhnya urusan itu bukan karena umurnya. Walau kana kadzalika. Kalau urusan tadi hanya berdasarkan umur saja, kana fil muslimin man huwa asanna minka. Maka banyak di antara kaum muslimin mereka orang-orang yang lebih tua dibandingkan dengan engkau. Baru kemudian Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan sadaqta fatakallam. Engkau betul, maka bicaralah. Dan dalam tarikh Baghdad kita juga melihat dikisahkan ada seorang pemuda bernama Yahya bin Akhtham. Beliau telah dijadikan sebagai qadhi di kota Basrah, hakim, menetapkan segala urusan di kota Basrah. Maka melihat anak ini masih begitu mudanya, orang-orang bertanya, kam sinan al-qadhi, berapa sebenarnya usia dari qadhi ini? Maka apa kata Yahya bin Akhtham, ana akbar min Uttab bin Asid. Aku lebih tua dibandingkan dengan Uttab bin Asid, alladhi wajah bihi Rasulullah SAW qadiyan ala ahli Makkah yaum al-fath. Lebih tua dibandingkan dengan Uttab bin Asid yang dijadikan sebagai qadhi bagi kota Makkah pada yaumul fath. Wa ana akbar min Mu'adz bin Jabal, dan aku lebih tua dibandingkan dengan Mu'adz bin Jabal alladhi wajah bihi Rasulullah SAW qadiyan ala ahli Yaman, yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai qadhi di kota Yaman. Dan kita tahu pada saat Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, maka Rasulullah bertanya, wahai Mu'adz, nanti atas dasar apa engkau akan menetapkan hukum bagi orang-orang Yaman? Maka Mu'adz mengatakan berdasarkan Al-Quran, wahai Rasulullah. Kalau engkau tidak ketemu dengan Al-Quran, maka Mu'adz mengatakan berdasarkan sunnah. Kalau engkau tidak ketemu dengan sunnah, maka Mu'adz mengatakan aku akan melakukan ijtihad. Apa artinya? Pada saat Mu'adz bin Jabal berusia 20 tahun, beliau sudah menguasai semua ilmu Al-Quran. Beliau sudah menguasai semua Al-Quran dan juga menguasai hadisnya Rasulullah SAW. Bahkan sudah mampu kemudian untuk melakukan ijtihad. Wa ana akbar min Ka'ab bin Suwaid. Dan aku, kata Yahya bin Akhtham, juga lebih tua dibandingkan dengan Ka'ab bin Suwaid alladhi wajahu bihi Umar bin Khattab qadiyan ala ahli Basrah, yang juga pernah dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai qadhi di kota Basrah ini. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa TV Surya Formosa, kita melihat ternyata usia muda adalah usia yang luar biasa. Para pemuda mereka akan bisa menduduki posisi-posisi strategis. Mereka bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi dakwah selama mereka memang mendapatkan sentuhan dan pengkaderan pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan akan lahir pejuang-pejuang muda di antara umat ini pada masa kita. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.